mulai aja ya. Oke. Nah, tentu saja kita nggak mungkin membahas semua ya kalau kita membahas soal Wazadat besok. Karena babnya banyak ya begitu. Nah, kita bahaskan salah satu topik aja ya. Di antara banyak topik itu kita bahaskan tentang itu ya semi konduktor ya. Nah, ini bab apa namanya? Bab ini sudah mencakup banyak hal ya di sini ya. Soalnya ini bab yang menurutku di antara bab yang paling paling susah itu yang semikonduktor bagiku ya, relatif lebih susah. Kalau yang lain-lain tuh gampang ya, kayak teori pita dan kemagnetan tuh trivial sekali sifatnya. Nah, oke. Nah, kalau kita bahas semikonduktor itu, nah eh, itu kan dibagi jadi dibagi jadi dua ya. Ada yang semikonduktor intrinsik ya, dan ada semikonduktor ekstrinsik ya. Nah, nanti ya kalau semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik jelas dibedakan dari ada atau tidaknya pengotor ya. Semikonduktor ini dibedakan dari ya ada atau tidaknya tidak ada atau tidaknya pengotor ya pengotor atau impurity ya impurity bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, semikonduktor ekstrinsik sendiri nanti juga dibedakan jadi dua gitu ya. Jadi non ya, non compensate ya. Nah, non compensate dan ada yang compensate ya. Nah, kalau yang non compensate itu bukan campuran ya. Kalau intrinsik itu tanpa mengotor ya. Kalau ekstrinsik itu dengan pengotor ya. Nah, yang dengan pengotor itu dibagi jadi dua nanti. Ada yang compensate dan ada yang non compensate. Compensate itu yang campuran ya. Jadi nanti baik compensate maupun non compensate itu dibedakan jadi dua. Ada tipe P ya, tipe P dan ada juga tipe tipe N. Ini pun juga sama nanti. Ini dibedakan jadi tipe P ya, yang ini juga dibedakan jadi tipe tipe N. Ya, seperti itu. Nah, kalau tipe P itu nanti jumlah konsentrasi dari akseptornya itu lebih besar daripada jumlah konsentrasi dari donor. Kalau tipe N itu jumlah konsentrasi donor lebih besar daripada konsentrasi akseptor. Ya, kalau tipe P itu jelas ya eh, P0 apa itu P0 ya namanya ya. Jumlah hole ya itu lebih besar daripada jumlah elektron. Kalau tipe N itu jumlah hole-nya lebih besar daripada jumlah jumlah elektronnya lebih besar daripada jumlah hole ya proton begitu. Nah, aku nggak bahas penurunan ya, kelamaan kalau bahas penurunan. Jadi aku bahasnya tuh langsung tak kasih rumus jadi ya. Nah, tentu saja kalau mahasiswa fisika seharusnya nggak boleh seperti itu. Tapi ya udahlah, kita ada faktor waktu juga ya, gitu. Nah, oke. Kalau kalian belajar semikonduktor itu pasti tidak terlepas dari yang namanya tidak terlepas dari namanya fisika statistik ya, fisika statistik. Nah, Nah, karena di sini objeknya adalah elektron dan hole ya, yang masing-masing punya spin setengah, maka yang kita gunakan itu kan biasanya statistik ya, statistik Fermi-Dirac ya, statistik Fermi-Dirac gitu ya. Nah, langsung aja ya tak gambar plotnya ya. Jadi statistik Fermi-Dirac itu seperti ini. Nah, ini kalau ini plot yang ke atas ini, tar. Ini ya, ini statistik Fermi-Dirac. Nah, kalau kita plot, ini kan ada grafik yang gini ya, tak plot gini. Nah, ini gini. Ini yang pertama intrinsik dulu ya. Ntar. Ini yang intrinsik dulu, ini gini. Nah, ntar gambar ini. Terus ada gini. Nah, ini ya. Nah, oke. Nah, kalau kita plot tuh kan gini. Nah, distribusi Fermi-Dirac tuh gini. Ini E, ya. Nah, bentuknya kan gini nanti. Nah, ini kan gini. Nah, ntar ya, ini. Nah, ini menandakan distribusi probabilitas ya. Begitu. Nah, ketika T-nya 0, nanti semua elektron itu akan berada pada pita pita valensi ya. Ini namanya pita valensi di sini. Nah, ini pita valensi. Nah, kalau kita kasih dia energi termal, maka nanti elektron pada pita valensi ini akan bisa loncat ke pita konduksi di sini. Ini namanya pita konduksi.
Nah, gitu ya. Nah, begitu. Nah, energi pada pita konduksi itu namanya EC, kita sebut EC. Kalau pada pita valensi itu namanya EV. Dan ya, ini. Dan the highest occupied energy level itu namanya energi Fermi. Kita sebut dengan EF, ya. Posisi energi tertinggi yang dapat dimiliki oleh elektron, ya. EF itu energi Fermi, ya. Nah, berarti di sini kita bisa tebak. Nanti kalau misalkan elektron ini eh, lompat ya, di sini kan ada jumlah ini elektron di sini kan semua ada elektron di sini. Elektron, 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 elektron dan seterusnya. Kalau elektron ini kan lompat ke sini, ya, ini lompat ke sini, lompat ke sini, ya, lompat ke sini. Maka di sini akan meninggalkan hole, ya. Posisi yang ditinggalkan elektron itu namanya hole, ya. Ini hole, ya. HOLE. Ini hole, ya, meninggalkan lubang. Nah, artinya nanti kalau misalkan di sini ada 4 elektron, maka akan meninggalkan 4 hole, ya. Maka artinya jumlah elektron dan jumlah hole itu sama. Ya, ini kalau kita gambarkan konsentrasinya ini, ya. Ini ntar, ini salah gambar nih. Ntar. Ini ya. Kalau kita gambarkan konsentrasinya, nah gini kan. Nah, ini juga sama, ya. Nah, ini yang jelas ini jumlah, ini konsentrasi dari, ya, konsentrasi elektron, yang ini konsentrasi dari hole, ya. Nah, ini sama jumlahnya, konsentrasi dari hole, ya. Sama karena tidak ada pengotor di sini. Ya, jadi artinya di sini kalau konsentrasi elektron itu adalah N0, maka di sini sama dengan P0. Ya, ini untuk semikonduktor intrinsik, ya. Intrinsik begitu. Nah, sekarang ya bagaimana kita merumuskan N0 ini? Ya, N0 itu sama dengan ini, ya. N0 sama dengan NC eksponensial, ya, eksponensial min, ya, EC min EF per KT, ya, gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini sangat dipengaruhi sama, kalau kalian lihat di sini ya, kalau kalian mau menghafalkan rumusnya tuh gini. Ini pertama harus tahu dulu yang bawah ini valensi. Valensi itu tempatnya elektron, elektronnya lompat maka sisanya hole. Maka valensi di valensi sekarang cuma ada hole. Di mana dia di EF di sini, ya. Dan di pita konduksi sekarang ada elektron, ya, di situ. Nah, kalau kalian lihat di sini, EC min EF, EC min EF kan gini kan, di sini. Nah, EC min EF itu tempatnya siapa? Tempatnya elektron. Makanya di sini ini milik elektron, ya, begitu. Nah, sekarang kita bisa rumuskan juga. Maka di sini di EF min EV di sini, ya, EF min EV di sini ada apa kira-kira? Ada hole. Hole itu P0, ya, P0 itu kalau hole itu ada di pita mana? Di pita valensi. Berarti konsentrasi valensi eksponensial ini. Nah, selisihnya ini EF min EV, ya kan? Gitu, min EF min sorry, EF min EV per K per KT. Nah, ini kalian hafalin tuh rumusnya, ya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Terus ntar tambahin lagi di sini. Nah, oke, ya, karena ini sama, ya, keduanya ini kalian hafalin ya, ini ya, N0 itu konsentrasi elektron, ya, ini N0 dan konsentrasi hole itu P0, ya. Nah, karena ini sama, ya, jumlah elektron dan hole itu sama. Ingat P itu bukan proton, ya, beda, ya. Maka kita samakan kedua ruas ini, NC eksponensial ini kan min EC min EF, ya, per KT, ya. Ini sama dengan, ya, NV eksponensial min EF min EV, ya, per KT, ya, begitu. Nah, sedemikian sehingga nanti kalian bisa tentukan juga yang namanya eh, kalian bisa tentukan nanti energi apa nih, energi Ferminya ini, ya. Kalau kalian otak-atik di sini, ya, ini energi Fermi. Nanti kalau kalian turunkan nanti ini EF ini sama dengan setengah, ya, EC plus EV gitu kan, plus setengah KT len, ya, len NV per NC, ya, begitu. Nah, ini rumus pentingnya. Nah, itu ya, dan ini juga rumus penting kedua ini. Ini apalin, ya. Nah, gitu. Nah, oke.
gitu ya. Oh, sorry, ini EFI ya, EFI. Nah, EFI itu EFI itu apa? EFI itu ya nilai energi di sekitar energi Fermi, ya, nilai energi di sekitar energi Fermi, ya. Nah, umumnya ya umumnya EF itu akan apa namanya di dekat nilai EFI, ya, di dekat nilai EFI dia umumnya, ya, tapi dia tidak selalu di sama dengan EFI ya. Nah, nanti ini ada relasi rumusnya, nanti kalau kita kaitkan dengan masa masing-masing EFI ya, kalau kita kaitkan dengan masanya itu setengah, ya, EC plus EV. Nah, ini plus setengah KT, sorry, ini ada 3/4. Sekarang kita kaitkan dengan masanya, ini kalian gak usah tanya dari mana ya, sudah terima aja dulu. 3/4 KT ln, ya, ini masa efektif dari hole dibagi dengan masa efektif dari elektron. Ya, kalau kita pertimbangkan faktor masanya, gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas panjang lebar tentang NC dan NV. Nah, apa rumusnya NC dan NV itu? Nah, ini hafalkan juga ya. Ini rumusnya enak, tinggal tinggal masukkan aja di sini. Nah, oke. Nah, ntar ya, NC dan NV. Ntar NC dan NV. Kalau NC itu ya, di mana NC itu sama dengan 2 ya, 2 dikalikan 2pi masa dari, ingat di C itu ada apa? Ada elektron. Elektron itu Mn ya. Mn KT per H kuadrat ya. H kuadrat pangkat 3/2. Nah, kalau NV itu ya, NV itu sama juga rumusnya ya. Di valensi ada apa? Ada hole. Berarti masanya adalah masa hole. KT per H kuadrat pangkat 3/2 ya. Nah, ntar. Sekarang coba lihat yang ini ya. Nah, sekarang kalau kita misalkan pengen tahu di sini ya, berapa nilai energi Fermi di sekitar nilai setengahnya energi energi gap ya. Nah, kalau kalian lihat di sini EC min EV ya, di sini selisihnya itu kan sama dengan energi gapnya, itu kan artinya gapnya apa, intervalnya begitu. Nah, kalau kita tuliskan di sini setengahnya dari EC plus EV itu sama dengan energi mid gap ya. Mid itu tengah, gap itu selisih ya. Ini ini sini lebar kotak ini namanya mid apa, gap. Maka setengahnya itu adalah mid gap ya. Berarti nanti kalau kita tuliskan di sini EFI min E mid gap ya, itu sama dengan 3/4 ln ya masa hole dibagikan dengan masa elektron. Nah, sekarang coba lihat contoh soal yang aku buat ya. Nah, ini ya contoh soal. Nah, soal ya. Hitunglah. Nah, hitunglah hitunglah eh, level Fermi ya. Intrinsik intrinsik terhadap center ya, center band gap ya. Tengah-tengahnya ya. Pada pada suhu 300 Kelvin. Nah, jadi kalau misalkan intrinsik itu pertanyaannya pasti yang kita bisa lihat di mana posisi energi Fermi itu, ya. Posisi energi Ferminya di mana? Nah, gitu. Tapi kita harus tahu posisi energi Fermi itu relatif terhadap apa. Kalau posisi energi Ferminya relatif terhadap mid gap itu ini. Tinggal kita masukkan aja ini nanti. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, gimana posisi energi Fermi di sekitar EC, di sekitar EV? Maka nanti perumusannya bisa pakai yang dua ini, gitu ya. Itu. Nah, oke. Ya udah, tinggal kita hitung aja di sini. Nah, kalian harus bawa data ya. Ini ada datanya ini. Ini soalnya kosongan ini. Soalnya gini toh, aku ambil dari bukunya Bu Ami ya ini ya. Kalian tahu kan bukunya Bu Ami Semikonduktor itu apa? Nah, ingat pada T 300 Kelvin. Nah, ingat ya, kita butuh apa di sini? Kita butuh ini. Berarti pakai rumus yang merah ini. Maka kenapa pakai rumus yang merah ini? Karena kita ngitung level Fermi intrinsik ya. EFI itu level Fermi intrinsik ya. Ini juga bisa kalian bilang ini energi Fermi intrinsik. Nah,
terhadap center mid gap. Berarti kan kita pakai rumus yang tadi itu EFI min E mid gap itu sama dengan 3/4 KT ln ya MP star per MN star. Nah, masalahnya kalian harus tahu apa namanya ini kalau ini biasanya jarang diketahui, tapi kalau diketahui syukurlah. Nah, ini MP itu apa? MP itu masa masa dari Hall ketika 300 Kelvin itu berapa masanya. Nah, kalian cari di data tentang silikon ya, itu masa dari Hall pada kalau nggak salah silikon tuh sekitar 0,56 M0, di mana M0 itu adalah masa elektron ya. Nah, kalau masa dari elektron ya ini masa efektif ya, bukan masa sebenarnya, masa efektif. Nah, kalau masa efektif elektron itu sekitar 1,08 M0, di mana M0 itu ya masa elektron sekitar M0 itu 931,5 M mega elektron volt gitu ya. Nah, sehingga kalau kalian masukkan di sini, lu Mas, terus ininya gimana? Emit gap yang nggak perlu karena kita butuh nilai ininya gitu loh. Ini maka Fi min emit gap ya. Masukkan deh angkanya 3/4. Nilai K itu nilai K ini apalin ya. Biasanya satuannya itu pasti satuan yang pakai elektron volt, dan nilai K yang menggunakan elektron volt itu nilainya ini, apalin aja. 0,0259 elektron volt ya. Maka kita masukkan 0,0259 ya, per Kelvin ya, per Kelvin, volt per Kelvin. T-nya berapa? 300 Kelvin. Ln MP-nya 0,56 M0 dibagi dengan 1,08 M0 ya, coret-coret. Ya, kalian hitung ini hasilnya nanti sama dengan min 12,8 mega elektron volt ya. Itu pakai kalkulator itu. Nah, sehingga jawabannya apa? Maka kesimpulannya kan buat kesimpulan tuh. Nah, maka ini punya silikon ya. Ini data dari silikon. Nah, kalian cari data dari silikon, Si ya. Si silikon. Nah, itu. Karena kalau intrinsik itu biasanya pasti pakai silikon kebanyakan. Maka kesimpulannya adalah maka posisi nah, posisi level Fermi intrinsik berada berapa itu? Berada sebesar nah, sebesar 12,8 mega elektron volt di bawah ya. Di bawah apa? Di bawah energi ini mid gap, di bawah energi mid gap ya. Gitu kesimpulannya. Nah, nanti kalian juga harus bisa gambar ya. Gitu. Nah, 12,8 itu mili ini ya, bukan mega, mili ini. Ini mili itu sangat kecil sekali. Jadi kalau kalian harus bisa gambarkan, maka nanti kalau kalian gambarkan tuh gini. Nah, ini kan gini. Tadi ini EC, ini EV, terus di sini ada EFI. Nah, besarnya berapa? 12, ini bukan mega ya, mili ya. Nah, beda loh ya antara mega dan mili. Maka 12,8 mili elektron volt di bawah energi mid gap. Berarti kalau misalkan energi mid gapnya di sini, nah maka ini E mid gap, maka ini besarnya sebesar 12,8 mili elektron volt ya, kecil itu 0,0128 ya. Atau ini kalau kalian mau pakai elektron volt min 0,0128, nah gitu ya, di bawah energi mid gap gitu. Itu gambarnya. Nah, nanti kalian juga bisa cari misalkan berapa posisi energi Fermi ya. Posisi energi Fermi di apa? Misalkan di sekitar di bawah energi konduksi. Nah, itu juga bisa. Nah, berarti kalian harus tahu dulu EC-nya itu berapa gitu. Ya, gitu. Nah, EC, EV itu diketahui nanti gitu ya. Itu. Nah, pertanyaannya nggak jauh dari situ kok, tenang aja, gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang kalian tanyakan dulu, sebentar, sebelum aku lanjutkan.
Ada yang belum jelas nggak? Oke, aku lanjutin deh. Oke, gitu ya. Gampang ya. Gitu, gitu, gitu doang kok. Kalian bawa kalkulator lah besok ya, jangan lupa itu. Nah, oke. Ini gak lebih susah dari kuantum, tenang aja nih. Jauh lebih mudah. Cuma sabar aja ngitungnya. Yang kedua itu semikonduktor, ya ekstrinsik ya. Nah, itu. Ini yang non compensate dulu ya, yang tidak tidak tercampur ya. Karena nanti ada biasanya kalau semikonduktor itu cuma ada ini biasanya Na-nya tuh dominan, Nd-nya nggak ada. Apa bedanya yang bawah sama yang atas ini? Non compensate sama eh, compensate. Nah, kalau non compensate itu ini nanti ini kalau tipe P itu pasti ND-nya tuh nol. Kalau ini tipe N itu pasti Na-nya tuh nol. Nah, gitu. Nah, tapi kalau tipe P itu nanti ada Na, ada Nd. Jadi campur udah. Ya sudah apa? Oh, sisi ada yang mau tanya nih. Bentar, ada yang mau tanya tadi. Silakan tanya aja dulu. Izin Mas Anan. Ini ada dari seseorang. Info was besok di dalam MCQ multiple choice question 40 soal. Apa menurut Mas Anan akan banyak teori? Dosen saya Bu Ami. Ya, kalau misalkan multiple choice question itu artinya soalnya tiba-tiba jawab cepat. Tapi juga sedikit hitungannya sedikit. Kayak ini kan hitungannya sedikit ini. Ini tipe-tipe yang hitungannya sedikit. Ya, dan juga ngetes-ngetes teori kita. Kalau misalkan intrinsik itu gimana? Misalkan jumlah elektronnya sama dengan Hall. Kalau ekstrinsik itu gimana? Atom-atom apa yang jadi tipe P, atom-atom apa yang tipe N? Siapa itu donor, siapa itu akseptor? Itu nguji-nguji hal-hal yang trivial banget. Ya, jadi nanti besok tidak dituntut jago. Sebentar, sebentar. Sorry, sorry. Aku nggak dengar tadi. Ya, siapa? Farah tadi mau tanya itu. Tanya aja. Apa aku yang nggak dengar? Sebentar, sebentar. Nggak dengar Farah. Nggak dengar. Kalian dengar nggak? Sebentar, aku yang nggak dengar ya. Saya. Coba bicara lagi coba. Mau izin Oh, tanya, Mas? oh iya ya, sudah Udah bisa, masuk. sudah bisa. Makasih, makasih. Gimana? Nah, tadi yang contoh soal yang level Fermi intrinsik itu tahu silikonnya karena emang umumnya silikon atau gimana ya, Mas? Soalnya kan kalau di soalnya nggak ada keterangan. Nggak ada. Memang intrinsik itu pasti silikon. Iya, grup grup 4. Oh, Iya, gitu. oke. Makasih, Mas. Iya. Tapi memungkinkan selain silikon nggak? Apa silikon aja? Kemungkinannya kecil banget. Soalnya silikon sudah Oh, umum banget ya. Gitu. oke. Makasih, Mas. Iya, nice, nice. Oke, ntar aku tak cari. Aku butuh datanya tentang itu ya. Ini nggak boleh ngerepek ya masalahnya kalian ya. Ntar ya. Oh ya, ini ntar. Ada tiga ya. Ntar ya, ini ada tiga ya, Farah ya secara umum ya. Tapi yang kebanyakan dipakai itu yang silikon ada tiga, yaitu Si, S, Si, yang kedua gallium astatin, GaAs, yang ketiga germanium. Dah itu aja. Nanti kamu cari nih di internet nih. Nggak usah di internet deh, di buku tuh ada, di bukunya Bu Ami itu. Ini properties ya, properties. Nah, di T sama dengan 300. Ini kalian pakai ya, karena seringkali data 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 ini loh, astaga. Data ini, tar mana?
data masa-masa ini biasanya nggak diketahui, jarang ini diketahui. Kamu cari itu di, tak kasih petunjuk deh. Kamu download bukunya ini bukunya Andalin Bu Aming ini. Buka bukunya Donald A. Neaman. Ntar, Neaman pakai N-nya satu. Halaman berapa sih? Hilang hilang pula ini tadi halamannya ini. Mana ini? Halaman 717. Nah, itu kamu apalin masanya gitu. Masanya berapa, masa efektifnya itu. Itu di situ ada semua itu. Gitu ya. Tuh, ini jaga-jaga siapa tahu keluar yang lain. Tapi kalau aku sih lebih prefer silikon kebanyakan dosen-dosen itu. Ini penting ya. Soalnya ada juga data data ini ada banyak data. Ya, ada ntar. Yang penting-penting ini biasanya jarang diketahui, disembunyikan. Ada data masa masa Hall efektif, masa elektron efektif, energi gap. Nah, energi gap juga ada ini, malah ini ada ini loh ya. Ini NC, ada data NV. Nah, tapi ini hanya berlaku pada T300 Kelvin saja gitu. Nah, udah itu aja sih. Itu ya, itu apalin ya data-data itu. Siapa juga yang mau ngapalin hal-hal kayak gini kan. Itu. Nah, itu ya, ini grup 4. Ya, grup 4. Nanti nah kalau sudah ekstrinsik ini sudah melibatkan grup 3 dan grup 5. Nah, gitu. Sebentar. Aku bahas yang non compensate aja ya. Nanti kalian yang compensate itu cari aja. Campuran compensate tuh. Misalkan aja untuk tipe, ya, jadi kita keep dulu rumus yang tadi itu. Tadi ada dua rumus yang kita dapatkan, yaitu N0 sama dengan NC eksponensial min EC min EF. Nah, per KT. Nah, terus ada juga P0, itu NV ya, NV eksponensial, dan P0 itu kan ada di itu ya, pita valensi ya. EF min EV ya per KT begitu. Nah, itu. Nah, mari kita lihat faktanya sekarang. Gimana kalau misalkan, nah ini tak kasih tips ya, ada bedanya tipe P dan tipe N. Nah, tipe P dan tipe N. Kalau tipe P itu didominasi sama atom-atom di grup 3. Ya, kalian lihat, cek di tabel periodik unsur. Kalau tipe N itu grup grup 5 ya. Sebentar, aku cek lagi. Ntar, aku takut kebalik lagi nih. Nah, oh betul ya. Nah, grup 5. Nah, kalau grup 3 itu isinya ada, biasanya yang paling sering keluar itu adalah fosfor, nah, sama arsenik. Nah, kebalik, sorry, kebalik. Ini tipe yang, ntar, tipe tipe yang P, ntar, tipe yang P itu yang 5. Itu tipe P, ini tipe N. Fosfor, arsenik. Nah, grup 5 itu terdiri dari boron dan aluminium. Nah, kalau tipe tipe ini ya, tipe N, tipe P. Kalau misalkan grup 4 itu apa namanya, isinya silikon, GaAs sama germanium ya. Seperti itu. Ada lagi sebenarnya. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi ya udahlah, yang paling umum tuh ini. Ya, tapi pasti nanti ada kata kunci grupnya ya. Grup apa gitu. Kalau tipe tipe N, grup 3 itu dibedakan dari grup itu dibedakan dari apa kira-kira? Dibedakan dari jumlah elektronnya. Nah, ini kalau grup 3 itu artinya nanti ada 3 elektron valensi. Kalau grup 5 itu, sebentar ya. Grup 5 boron. Boron itu punya 5 tangan ya. Boron itu punya, bentar. Ya, boron itu punya 3. Sebentar, aku kok kebalik ya, bentar. Boron itu jadi akseptor. Oh ya, ada
kok kebalik ini tar. Ini grup 3, ini yang grup 5 ya. Ini ada 5 elektron bebas ya. Kalau yang ini ada 3. Nah, sorry guys, aku agak lupa-lupa lagi. Valensi. Nah, ya, ini cara kerjanya nih, cara kerjanya nih. Nah, kalau kalian lihat tadi, kalau kita lihat di grafik ini sekarang ini kan jumlah elektron sama hole-nya di dalam suatu material itu distribusinya sama. Nah, sekarang misalkan pada tipe N. Nah, ciri-ciri semikonduktor instruksin itu ada pengotor, ada impuritinya. Nah, jadi misalkan aja Si ya, Si nih, ada silikon. Ini tipe tipe N. Nah, Si silikon tuh punya berapa tangan? Punya 4 tangan ya, punya 4 tangan. Nah, Si itu tipe 4 kan? Nah, Si itu tipe 4 nih, punya 4 tangan. Terus di dalam Si itu dikasih dikasih apa itu? Dikasih fosfor ya. Fosfor itu punya 5 elektron bebas. Nah, ini ntar aku gambarin. Yang P itu ini, ya kan? Maka tangannya kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, di Si yang ini kan sudah terikat nih. Ini sudah terikat nih. Yang Si yang ini udah terikat, Si yang ini sudah terikat. Nah, sekarang pertanyaannya yang biru kan punyanya fosfor. Nah, punya satu tangan, ada satu tangan yang hilang kan? Nah, satu tangan yang hilang ini kemana? Nah, ini jadi elektron bebas. Ya, ini jadi elektron bebas. Nah, sudah tidak, dia tidak punya ikatan dia. Artinya kan ini kan yang biru punya fosfor ya, ada 5 tangan ya, 1, 2, 3, 4, 5. 4 tangannya sudah berikatan sama Si, sudah diikat tuh. Nah, artinya ada elektron bebas sekarang. Elektron bebas ini dapat bergerak ini elektron bebas dapat bergerak bebas. Artinya dapat bergerak bebas dalam material. Ya, artinya kalau elektronnya dapat bergerak bebas, ya, nanti jumlah elektron di dalam itu, kan ini kan kelebihan elektron ceritanya kan. Nah, elektronnya dapat bebas, artinya nanti jumlah elektronnya jauh lebih banyak daripada jumlah hole-nya. Nah, sehingga kita dapatkan N0 lebih dari P0. Nah, sekarang gimana gambar distribusi Fermi-nya? Ya, distribusi Fermi-nya. Nah, ini kan kalau kalian tadi kan gambarkan ini ini E C, ini EV. Nah, ini thread. Ini tadi ini adalah bagian yang valensi. Ini adalah konduksi. Nah, ini adalah energi Fermi, ya. Apa akibatnya tadi? Akibatnya adalah jumlah elektronnya itu lebih banyak kan? Nah, sehingga nanti di sini jumlah elektronnya kan semakin besar nih. Nah, gini, ya. Ini lebih besar dan ini kecil tetap tadi. Nah, ini kan kecil. Ya, jumlah elektronnya kecil. Nah, apa akibat yang lain? Nah, karena elektronnya dapat bergerak bebas, ini satu P aja satu elektron. Bagaimana nanti kalau sudah didoping banyak P? Kan nggak mungkin nanti kalau doping material itu pasti kan jumlahnya jutaan material, jutaan P. Sehingga kalau misalkan kita punya misalkan aja di material ada 100.000 elektron, 100.000 hole. Seimbang kan kalau intrinsik kan? Nah, kalau kita doping dengan P yang jumlahnya 50.000 aja, 50.000 P aja, maka akan ada 50.000 elektron yang bebas. Sekarang ada 150.000 elektron bebas dan ada 100.000 hole. Kan elektronnya kan bebas, sehingga jumlah elektronnya kan banyak pasti kan dibandingkan jumlah hole-nya, kan gitu logiknya. Nah, ini sehingga jumlah elektronnya ini N0-nya lebih besar daripada P0. Apa akibat yang lain? Akibat yang lain adalah energi Fermi intrinsiknya akan bergeser mendekati energi konduksi, tempat lebih banyak elektron. Seperti itu. Itu ya. Nah, itu tipe N. Sekarang kalau tipe P, ya kalian harus tahu bedanya tuh. Tipe P. Nah, kalau tipe P sekarang contohnya tadi kan Si didoping P. Sekarang Si tak doping dengan boron, ya. Si tak doping dengan boron. Nah, Si ini punya 4 tangan nih. Kalau kalian punya berapa tangan tuh? Ya, ini sebentar. Ini tak ganti dulu. Ini yang boron tuh B ya. Ini boron. Nah,
Boron punya 3 tangan kan, 1, 2, 3. Nah, terus nanti yang Si itu di sini, nah Si yang ini punya 4 tangan juga, berdekatan satu sama lain, gitu kan? Nah, ini gini, 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 ya, dan seterusnya. Sebentar, tak gambarin yang bagus ya. Nah, iya kan? Ini kan gini. Sebentar, ini masih banyak lagi Si di sini. Sebentar. Ini Si ini. Nah, ini kan nyambung, nyambung, nyambung. Ya, ini nyambung. Nanti nah, gitu ya. Sebentar. Aku kok salah gambar ini. Bentar. Ini sebelumnya kan kosong ini. Ini sebelumnya kan kosong. Bentar, ini kan kosong kan, nggak ada kan? Nah, kalau kita ambil yang dari atas, gini kan, seret-seret, gini. Nah, di sini masih ada kekosongan, ya ini kan ada kekosongan apa? Kekosongan elektron kan? Nah, sehingga akibatnya apa? Maka elektron yang di sini, yang dimanapun di sekitarnya akan bergerak menuju ke sini. Nah, ketika elektron itu bergerak, maka akan meninggalkan apa? Meninggalkan hole, ya yang ditinggal. Sehingga kalau misalkan semakin banyak boron yang didoping, akan semakin banyak elektron yang akan meninggalkan ikatannya, apa namanya, untuk menstabilkan boron tersebut, sehingga ada 4 tangan sekarang, ini kan di boron. Nah, maka semakin banyak elektron yang bergerak, yang meninggalkan posisinya menuju boron, maka akan semakin banyak juga hole yang ditinggalkan. Nah, sedemikian sehingga maka di dalam material itu nanti akan banyak di jumlah hole-nya dibandingkan jumlah elektronnya. Itu ya. Terus tahu bedanya itu. Nah, sehingga apa artinya? Hole itu ya. Sehingga hole dapat bergerak bebas. Nah, dulu kok salah. Ini ntar. Maka hole dapat bergerak bebas ya dalam material. Ya, gitu. Nah, akibatnya nanti jumlah hole-nya akan lebih banyak daripada jumlah elektronnya ya. Nah, gimana sekarang distribusinya? Nih. Nah, ini distribusinya. Nah, ini ya. Tadi ini pita konduksi ya. Ini EC, ini kebalik. Ini EV, ini EC gitu kan. Nah, sekarang di sini kan ada elektron di sini. Di sini elektron yang atas ini elektron segini. Maka karena jumlah hole-nya lebih banyak, maka grafik distribusinya pun lebih besar gini, ya. Nah, kalau di sini energi Fermi, maka akibatnya karena hole-nya semakin banyak, maka energi Fermi intrinsiknya akan mendekati pita valensi. Gitu. Ya, dia cenderung pindah ke pita valensi. Itu logiknya. Nah, itu ya. Sekarang gimana dengan perumusannya gitu kan? Itu ya. Tadi ya, tadi yang tipe N dulu dah, yang tipe N. Nah, tipe N itu tadi kan N0 bersama dengan NC eksponensial ini kan min EC min EF ya per KT ya. Nah, sekarang ini karena sekarang ada keberadaan energi Fermi intrinsiknya ini, aku manipulasi ya, yang ini jadi ini NC eksponensial min EC min EFI ya plus EF min EFI per KT ya. Loh, kok bisa begitu? Nah, kalian lihat sekarang di sini kan kalau misalkan ini kan min ya, min kali min kan plus, plus dikurangi min kan lenyap. Jadi semula ini kan tidak ada EFI, jadi rumusnya tak variasi sehingga muncul EFI itu. EFI ini sekarang harus muncul kalau misalkan dalam semikonduktor estrinsik ya, sehingga ini manipulasinya ya sedikit berubah ya, gitu. Nah, nah kalau kita pecahkan di sini, maka ini NC eksponensial, ini kan, min EC min EFI ya per KT ya, ini dikalikan eksponensial ini kan EF min EFI ya per
KT. Ya. Nah, ini EC dikurangi EFI, ya. Ini EC dikurangi EFI. Di sini dia. Nah, di sini nih. EC dikurangi EFI di sini. Ada apa di sini? Di sini ada konsentrasi intrinsik di situ. Maka di sini ini merupakan konsentrasi intrinsik ya, gitu. Nah, ini N0 sama dengan NI eksponensial ya E EF min EFI ya. EF. Nah, apa itu? EF min EFI ya per KT. Oh, sorry. Salah. N0 sama dengan sekitar. Oh, betul ya. F min FI per KT ya. Nah, nanti lakukan dengan cara yang sama ya. Nanti P0, kalau misalkan tipe P, ya tipe P itu N0, P0 sama dengan NI eksponensial. Nah, min EF min EFI per KT. Ya, gitu. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini tak kasih contoh soal ya. Ini aku buatin soal sendiri ini terakhir ya sebelum kita akhiri ini. Nah, loh, sebentar kok nggak bisa. Nah, kalian bisa lihat soal ini ya. Di sini. Nah, ada silikon. Nah, sekali lagi ini banyak ada silikon ya. Ini aku ambil contoh soal nih. Didoping dengan donor arsenik. Nah, kalau arsenik kira-kira dia tipe P apa tipe N? Mari kita lihat di sini. Arsenik tipe grup 4 ya. Grup 5 ya. Maka dia tipe N ya, tipe N. Nah, tipe N kan? Nah, kalau tipe N, nah jangan lupa ya, kalau tipe N itu, ini tak kasih contohnya tipe N, nanti kalian adopsi dengan soal yang tipe P itu sama, tinggal otak-atik aja. Kalau tipe N, berarti kan itu jumlah elektronnya lebih besar daripada jumlah elektron lebih besar daripada jumlah hole. Ya, di sini diketahui masa elektron 0,7 M0, masa hole sama dengan M0. Nah, kalau ini sudah memang given ya, diketahui situ. Nah, tentukan konsentrasi elektron intrinsik. Nah, dan tunjukkan bahwa konsentrasi intrinsik jauh lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi elektron yang diberikan oleh atom donor. Ya, konsentrasi elektron yang diberikan oleh atom donor itu kalau itu kan Nd, ya. Nah, kita lihat tuh. Nah, gimana nih? Coba lihat ini. Ini merumuskannya, ini kaitkan dengan EG loh ya, energi gap. Nah, gimana dong kalau gitu? Nah, oke Mas, pakai yang ini aja Mas. Itu kan sudah given tuh. Gimana? Oke, N0 itu sama dengan NI eksponensial. Nah, EF min EFI per KT ya. Nah, kalau kalian lihat di sini EF min EFI di sini ya. Ini kan nggak diketahui. Apakah EF min EF itu sama dengan energi gap? Tentu saja enggak. Ya, jadi kan ini di sini EF min EF itu bukan energi gap. Energi gap itu ini energi gap itu, ya. Kalian paham ya? Ini adalah energi gap. Nah, tak gambarkan deh. Tadi tipe apa? Tipe N kan? Nah, tipe N. Nah, jadi kadang-kala kita kalau mengerjakan itu harus manipulatif. Nggak perlu, jangan tekstual pakai rumus itu. Nah, ini EC ya. Ini EV. Di sini adalah tipe N, ya kan? Tipe N kan mendekati sini kan? Kebalik aku ya. Ini ini EV, ini EC ya. Nah, berarti kalau tipe N tuh di sini, EF, I gitu. Nah, nanti pertanyaannya ini ada lengkap ya. Ada yang di sekitar, ada pertanyaannya di sekitar EFI berapa dan seterusnya. Nah, gitu. Di sini harus kita munculkan ini masalahnya. Harus munculkan apa? Energi gap. Gimana caranya? Di sini energi gap itu kan gini. Ini kan energi gap kan? Nah, ya udah kita manipulasi aja menggunakan rumus ini. Nah, kalau kita ingin memunculkan energi gap, maka nanti kalian harus merumuskan menggunakan perkalian N0 P0. Itu sama dengan NI kuadrat ya, atau NI kuadrat sama dengan N0 P0. Sehingga masukkan N0-nya tadi. N0-nya tadi ini pakai rumus yang ini.
Nah, mana sih? Ini ya. Nah, ini. Nah, ya, selisih ini sama dengan energi gap. Nah, sehingga energi gap itu sama dengan EC min EV. Nah, rumusnya N0 tadi kan sama dengan NC eksponensial min EC min EF per KT ya. P0 itu sama dengan NV eksponensial min EF ya min EV per KT. Gitu kan? Nah, sehingga nanti kalau kalian manipulasi ini kan ini min min plus kan? Ini min plus dikurangi min kan lenyap, EF-nya habis. Itu toh. Nah, sehingga kita dapatkan di sini NCNV eksponensial gabungkan. Ini apa ini? Min ya, min EC. Ini kan plus EV kan, maka di sini min. Nah, EV. Nah, per KT. Nah, muncul kan sekarang EC min EV ini sama dengan energi gap. Gitu loh. Ya. NC NV itu sama ya, eksponensial min energi gap per KT ya. Nah, kalian cari tuh NC-nya berapa. Ini pada suhu ruang ya. Nah, kalau misalkan nggak diketahui itu, ya anggap aja itu suhu ruang. Ya, dan kita nggak butuh di sini. Konsentrasinya ini kan 1,0 kali 10 pangkat 23. Kira-kira ini konsentrasi apa? Konsentrasi donor. Nah, kalau ini sama N0 lebih dari P0, maka nanti konsentrasinya dari N0 itu sama, N itu sama dengan ND ya. Nah, kalau misalkan P0 lebih dari N0 itu ND P-nya sama dengan NA ya. Itu sama dengan berapa tadi? 1 kali 10 pangkat 23 ya, meter pangkat min 3. Nah, temperaturnya, nah ini kalian cek ya. Arsenik itu sekitar segini, 0,7 sama MH sama dengan M0. Nah, ini ya, kalian lihat data ini. Ayo, sekarang pertanyaannya, rumus NC di sini dan NV di sini, keduanya itu sama-sama bergantung pada temperatur loh. Ya kan? Ini MEKT per H bar kuadrat 3 per 2. Kalau NV itu kan 2pi MH KT per H kuadrat pangkat 3 per 2. Lu mas, T-nya mana? Nggak ada di sini. Siapa yang bilang ada gitu? Nah, ini kan data ini, silikon untuk data segini, dan MH sama dengan M0, ini hanya berlaku untuk pada temperatur ruang 300 Kelvin. Ya, pasti itu. Tolong cek datanya itu. Ada tuh data eksperimennya itu. Nah, masukkan semua nilai-nilainya. Ya, masukkan semua nilainya ya. Nah, masukkan semua nilai-nilainya. Nah, itu kalau masukkan semua nilai-nilai nanti kalian tentukan ya, itu sama dengan 1,48 nah kali 10 pangkat 19 cm pangkat min 3. Kalau yang ini 2,53 kali 10 pangkat 19 cm pangkat min 3 gitu loh ya. Nah, sehingga nanti kalian bisa hitung ini. Nah, ya, NI kuadrat itu sama dengan berapa itu? Masukkan semua nilai-nilainya. Ya, masukkan semua nilai-nilainya. NC ada, NV ada, itu sudah tak hitungin ya. Itu hasilnya nanti NI setelah kalian akar-akar itu 1,577 betul ya, 1,77 kali 10 pangkat 16. Nah, sekarang apakah betul konsentrasinya itu jauh lebih kecil daripada ND? Jawabannya betul ya. Ini kan 10 pangkat 23 ya. Ini 10 pangkat 16 ya, sehingga jauh lebih kecil. Nah, gitu. Itu ya. Kalian baca tuh dari buku Donald Neaman itu, bukunya andalan Ibu Aming itu. Kan PPT-nya diambil dari situ gitu. Ya. Nah, pertanyaan yang B gimana? Posisi tingkat Fermi jika semua impuritas terionisasi. Nah, kalian mungkin tanya, Mas, itu posisi relatif terhadap apa? Nah, ya hitung semua. Nah, nanti kalau kalian tahu itu kan, mana tadi? Rumusnya tadi, sekarang kita ingin menghitung, nah ini ada dua macam. Nah, posisi Fermi. Nah, yang pertama terhadap level Fermi intrinsik. Nah, apa itu intrinsik?
EF, EFI. Ya, kita harus kaitkan sama EFI. Maka kita harus tahu rumusnya EF yang ada hubungannya dengan EFI. Mana itu? Dan semikonduktor yang tipe N ini kan, N0 sama dengan apa itu? N0, N0 itu sama dengan Ni, ya. Apa itu? N0 sama dengan Ni eksponensial ya EF min EFI per KT. Ya. Oh ya, jangan lupa nilai K-nya itu apalin ya. K-nya itu adalah langsung aja, nggak usah pakai yang 1,38 kali 14 min 23 itu kelamaan. Itu satuan joule itu. Ini adalah 0,0259 elektron volt per Kelvin. Ya, gitu. Nah, terus ini ya, masuk ini ya. Nah, sekarang ini pertanyaannya, ini kan kita butuh nilai EF min EFI berarti kan? Nah, kalau kalian manipulasi ini, ya apalkan aja EF min EFI ini sama dengan KT ln N0 per Ni. Belum mas, N0-nya berapa? Ni-nya kan sudah tahu. N0-nya kan nggak tahu. Nah, ini N0-nya kan nggak tahu kan di sini kan? Nah, N0-nya itu sama dengan ini, sama dengan Nd. Ini, N0-nya sama dengan Nd untuk tipe N. Kalau tipe P, nanti P0-nya sama dengan Na, akseptor. Nah, kalau tipe N, N0-nya sama dengan Nd, donor. Itu loh ya. Nah, sedemikian sehingga nanti kalian tulis ini sama dengan KT ln Nd per Ni. Ini kan sudah ada semua kan? K itu 0,0259, T-nya 300, ND-nya tadi ada, Ni-nya ada juga. Ya, sudah ada. Ya, sudah ada juga. Nah, ini Ni-nya ini, Nd-nya ini. Nah, ini jawabannya itu adalah, ya kalian coba cek ya, nanti ini jawabannya 0,405 elektron volt. Artinya apa? Energi Fermi ya berada sebesar 0,405 elektron volt di atas energi Fermi intrinsik ya. Nah, sekarang kita harus tahu posisi Fermi terhadap, nah kira-kira posisi Fermi terhadap apa? Pasti terhadap pita konduksi ini ya, posisi Fermi terhadap pita konduksi di sini. Nah, ini harus tahu, ini harus tahu. Ini kan sudah tahu kan sekarang yang ini, ya kan? Kalau misalkan tipe P terhadap pita valensi, kalau tipe N terhadap pita konduksi. Nah, yang kedua itu terhadap, nah, pita konduksi. Nah, konduksi itu EC kan? Nah, maka kita harus tahu rumus yang menghubungkan antara EF dan EC. Apa rumusnya? Nah, EC min EF atau EF min EC. Adakah rumusnya? Yang tadi ya, itu aku lupaan. Nah, iya ada ya. Ya kali nggak ada. Nah, tadi yang awal-awal tadi, N0 itu sama dengan NC, ya, eksponensial, nah, min EC min EF per KT, ya. Nah, maka di mana N0-nya sama dengan ND, ya, sehingga kalau kalian manipulasi nanti ini ln-nya, nanti maka ini EC min EF itu sama dengan KT ln NC per ND. Ya, masukkan semua nilainya kan sudah ada itu. NC-nya berapa, ya, itu ya, ND-nya berapa. NC-nya sudah ada nih tadi. Ini ya, NC-nya ada, NV-nya kan nggak guna kan, NV buat apa? Nah, maka ini sama dengan, kalau kita hitung ini sama dengan 0,129 elektron volt. Maka energi, ini EF ya, kok EV sih. Maka di sini kalau kita lihat, atau gini, kalau kita balik EF min EC itu sama dengan min 0,129. Maka energi Fermi berada di bawah, minus di bawah energi konduksi sebesar 0,129 elektron volt. Nah, sekarang kalian sudah bisa gambarkan. Nah, gambarkan tadi gini kan. Nah, ini EC, ini EV.
EV yang bawah ya, EV yang EC yang atas. Nah, ini tadi energi Fermi, energi Fermi. Nah, sekarang energi Fermi, oh sorry, ini salah ya. Ini energi Fermi intrinsik ya. Nah, energi Ferminya, bentar aku apa nggak kebalik sih tadi. Oh betul ya, energi Fermi. Oh, ini yang bergeser tuh energi Ferminya, bukan intrinsiknya. Intrinsiknya masih di tengah ya. Sorry sorry, tadi keliru ya. Yang bergeser itu energi Ferminya, bukan intrinsiknya. Ini Fermi di tengah, ini EF-nya ya. Kebalik ya. Itu nanti kalian perbaiki ya. Ini juga sama, yang bergeser itu energi Ferminya, bukan intrinsiknya. Ya, kalau kalian gambarkan gimana ini kira-kira? Nah, tadi energi Ferminya berada 0,405 di atas energi Fermi intrinsik. Ini kan di atas kan, plus kan soalnya kan. Berarti energi Ferminya di sini. Nah, ini segini EF sebesar berapa? Sebesar 0,405 elektron volt di atas energi Fermi intrinsik. Nah, sekarang di bawah EC ada berapa di sini? Di bawah EC di sini ada sekitar berapa ini? 0,129 elektron volt di bawah energi konduksi. Itu ya. Nah, tadi aku salah itu. Nah, itu ya. Nanti, nah pertanyaan yang ketiga. Nah, ini compensate ini. Sekarang ini pertanyaan yang kecil. Ini adalah compensate. Nah, ini sekarang belajar compensate. Jadi, kita sudah bahas satu soal yang mencakup banyak hal. Compensate. Kenapa? Sekarang akseptornya ditambahi di sini sebesar 6 kali 10 pangkat 21 meter pangkat min 3. Apa yang terjadi pada posisi tingkat Ferminya? Nah, coba sekarang kita kerjakan ini. Nah, ini tak kasih rumusnya ya. Sekarang kalau misalkan kita hitung tadi kan ini kan tadi rumusnya ini. EF min EFV kan ini. KT ln ND per NI kan. Nah, sekarang yang pertama kita hitung EF min EFI-nya. Nah, gimana kalau misalkan ditambahi NA sebesar 6 kali 10 pangkat 21. Nah, maka ini rumusnya tadi kan KT ln tadi kan ND per NI kan tadi kan. Nah, karena sekarang ada NA-nya dan ND-nya lebih besar daripada NA, kalian cek itu, tadi kan lebih besar kan? ND-nya tadi berapa toh? ND-nya itu ini ya. ND-nya kalau kalian lihat 10 pangkat 23. Oh kan jauh, jauh banget kan? Nah, dan ini 10 pangkat 21. Nah, maka ini dikurangi. Nah, jadi apa bedanya? Kira-kira kalau dengan compensate itu semikonduktor campuran ini ada ininya dikurangi ini. Nah, kalian hitung hasilnya nanti ketemu 0,403 elektron volt. Nah, yang kedua, kalau misalkan berapa energi Fermi di bawah pita konduksi EC min EF itu ya, lanjutkan rumus yang sama tadi, ini kan KT ln NC per ND. Nah, kira-kira apa yang berbeda? KT ln NC per ND, ND-nya min NA ya. Ini semua sudah ada. Ini hasilnya adalah kalau aku hitung 0,131 elektron volt. Nah, analisisnya gimana dong kira-kira? Apa yang terjadi kira-kira? Nah, tadi kan gini. Nah, ini kan. Nah, ini kan. Ini gini tadi. Nah, sekarang apa analisisnya kira-kira ini? Nah, kalau kita tentukan di sini, ini kan gini. Ya kan? Nah, sekarang akibat kontribusi akseptor yaitu Na ya energi Ferminya sekarang jadi berapa 0,131, maka ini energi Ferminya akan turun sini. Nah ya sebesar ini 0,131 elektron volt. Nah akibat akseptor yang besar yang segini itu sekarang energi Ferminya berada 0,403 di di atas energi Fermi intrinsik. Nah, sini sekarang jadi 0,403 elektron volt. Ya. Sekarang apa yang berbeda? Energi Ferminya bergeser 0,02. Ya. Jadi apa analisisnya yang bisa kita simpulkan? Akibat penambahan akseptor tadi, maka energi Fermi bergeser ya, ini kan harus bisa analisis nih. 0,02 elektron volt. Nah, ini kan konsisten kan? Sebesar 0,02 kan?
Ini 0,129, 0,405, jadi 0,131, 0,405 jadi 0,403, kan konsisten. Berarti hitunganku benar. Ya, berarti energi Fermi bergeser 0,02 elektron volt menjauhi ya pita konduksi. Nah, dia semakin menjauhi pita konduksi, dan kalau kalian nanti tambahkan ini semakin banyak lagi, ini ya, tambahkan semakin banyak lagi 10⁻50 misalkan, maka nanti ini energi Ferminya akan mendekati ke pita valensi. Itu logikanya. Logikan akseptor itu tipe P, maka semakin banyak ditambahkan akseptor, maka energi Ferminya akan mendekati pita valensi, yang mana itu adalah semikonduktor tipe tipe P. Udah, itu aja ya. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan sebelum tak akhiri? Bentar. Ya, kita nggak bisa cover semuanya ya, karena banyak banget. Tuh ya. Yaudah, ntar aku stop dulu rekamannya. Sebentar, sebentar. Ini ya, stop dulu.